Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, para hujjaj, Al-Mukarram Al-Ustadz Asmad, Al-Mukarram Bapak Haji Fuad, Al-Mukarram Ketua RW 010, Al-Mukarram Bapak Mundir, Al-Mukarram Al-Ustadz Hasbullah bil khusus. Salam penghormatan ini kita sampaikan untuk guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Sa'i. Kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan kita semua yang hadir pada malam ini, semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan. Allah panjangkan usia kita dalam keadaan ta'ah dan ibadah. Bertambah umur, bertambah usia, semoga bertambah semangat kita dalam taat, bertambah khusyuk dalam berzikir, bertambah sambung hati kita kepada Allah dan Rasulnya, bertambah besar mahabbah kita kepada Nabi, semakin jauh daripada dosa dan maksiat, semakin bagus akhlak terhadap sesama manusia. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan keberkahan majelis ilmu, segala hajat-hajat kita, segala keinginan-keinginan kita, segala harapan-harapan kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala keinginan, hajat yang belum tercapai semoga segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, kesulitan kita diganti dengan kemudahan, yang punya masalahnya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hutang dimudahkan untuk bayar hutang, diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan membantu agama, bermanfaat untuk muslimin wa muslimat, dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat di antara jamaah kita, dan semua yang membantu kemakmuran Masjid As-Salamiyah, semoga diterima amal solehnya, diampuni dosa-dosanya, diterangi kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita mohon kepada Allah semoga putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh wassolehah, istri-istri kita jadikan istri yang solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Anak-anak kita jadikan anak-anak yang ahli ilmu, ahli sujud, ahli ibadah, ahli zikir, tumbuh menjadi orang-orang yang takut kepada Allah dan Rasulnya. Jadi anak-anak yang dapat membanggakan kita baik di dunia maupun nanti di akhirat di hadapan Allah dan Rasulnya. Dan semoga duduknya kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Said Alwi bin Abbas Al-Malki, Syekh Sulaiman Nuri, Bib Ahmad bin Hasan Fatah, Bib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatah, Bib Soleh bin Husain Hamid bin Gargar, Syekh Umar Al-Mahdar bin Segab Ali bin Taimur Idrus, wa Syekh Ukar Muslim Syekh Bukar Al-Jalani, wa Wakil Muqaddam Kaji Hashim Asy'ari, Kaji Khalil Al-Bankalani, Kaji As'ad Syamsul Arifin, wa Kaji Nur Ali, wa Syekh Nawawi Banten, wa Bah Maimun Zubair, wa Kaji Nur Ali, wa Kaji Ahmad Marzuki, Jamil Auliya wal Aqtab wal Amjad wal Awtad Sayyidina Salim Rabbi Ruhi Nabi Hamid Aqib bin Sahih wa Salim, wa jami'a ba'ina mahatina jaddatina ala kullatin salah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu al-Muassis hadal masjid almarhum Haji Min bin Haji Dawal almarhumah Haji Aminam binti Haji Jabi almarhum Ayah Ramli bin Abdul Halim almarhum Abi Amir walmarhum Bapak Haji Amir bin Haji Zain almarhum Bapak Haji Syarif almarhum Bapak Sahrani walmarhum Abi Raqib ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jama'ati wal imamah. Bab mengenai sholat berjamaah dan imam. Apa sih jamaah itu?
Jamaah menurut bahasa adalah at-ta'ifatu min kulli syai'. Yang nama jamaah adalah berkelompok. Itu jamaah. Wa syar'an menurut syariat rabtu sholatil makmum bi sholatil imam, yaitu mengikat, menyambungkan sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Maka dari itu apabila kita berjamaah maka kita wajib ikut imam. Ya, dijadikan imam yu'tamma bih, agar diikuti. Ya, akan tapi jangan takbir sebelum imam selesai takbir. Jadi imam benar-benar selesai Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Ya, kemudian ketika imam udah benar-benar ruku, Allahu Akbar sudah benar-benar ruku, baru kita bergerak ruku. Jadi jangan berbarengan, makruh. Ya, mendahului imam 2 kali berturut-turut batal. Jadi gimana? Jangan berbarengan. Kalau imamnya sepuh, ini bisa-bisa duluan makmumnya. Ya, terutama kalau bangun dari sujud itu. Ya, kalau imamnya udah sepuh, Allah, imamnya sepuh, barunya agak besar, kan agak repot naiknya. Ya, yang muda udah berdiri duluan itu. Jadi gimana? Pastikan itu imam benar-benar sudah pindah ke rukun, setelahnya baru makmum bergerak. Sami Allahu liman hamidah, udah benar-benar berdiri, baru kita gerak. Imam udah sujud, Allahu Akbar, udah benar-benar sujud, baru kita sujud. Ya, dan sujud itu adalah akrabu mayakul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan seseorang yang paling dekat dengan Allah ialah ketika sujud. Ya, itu kata-kata masjid. Masjid itu diambil dari kata tempat sujud. Ya, kalau musola itu tempat sholat, sama aja sebetulnya. Dikarenakan itu keadaan orang sholat paling afdal ketika sujud sampai dinamakan masjid. Ya, tempat orang sujud. Nah, akrabu mayakul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan seseorang yang paling dekat dengan Allah ialah ketika sujud. Maka itu ketika sujud fa'akfiru fihi doa, perbanyak doa ketika sujud. Ya, tapi bahasa Arab. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, bacanya dalam hati. Kenapa? Karena bacaan sholat nggak boleh kecampuran dengan bacaan-bacaan bahasa manusia. Ya, nggak boleh kecampuran dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mau doa bahasa Indonesia, itu dalam hati, nggak boleh dilafadzkan. Akan tapi ketika kita berjamaah, imam sudah bangun, jangan terus-menerus sujud. Kalau mau terus-menerus sujud nanti ketika sholat sendiri. Ketika sholat sendiri maka silahkan berlama-lama. Tapi ketika berjamaah, rabtu sholatil makmum bi sholatil imam. Ya, makmum terikat, terhubung dengan sholatnya imam. Imam bangun. Jangan lama-lama sujud, bangun. Ikutin imam, itu yang afdol. Jadi makmum itu harus bisa menyesuaikan. Dapat imamnya cepat, ya makmum baca juga harus cepat. Dapat imam yang lambat, ya berarti bacanya juga harus lambat. Ya, kalau mau sesuai selera, ya ente jadi imam. Ya, sesuai selera. Jadi harus bisa-bisa tuh. Ya, harus bisa-bisa kita. Oh, ini imamnya nih. Oh, dia agak cepat baca Fatihahnya. Berarti apa? Kita baca Fatihah agak cepat. Ya. Jadi seperti itu. Wa qalluha imam wa makmum. Paling sedikitnya itu imam dan makmum. Dua orang itu paling sedikitnya. Tapi ada pendapat paling sedikit 3. Karena jamak itu paling sedikit 3. Ya. Tapi ada pendapat mengatakan paling sedikit imam sama makmum udah disebut jamaah. Kalau jumhur, berkata jumhur ulama, mayoritas ulama, hukum sholat jamaah sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Ya. Wajabu anil hadits alladzi ba'dahu qa'ina anna rasulah amma wa lam yaf'al. Ya, itu sunnah muakkadah. Kenapa? Karena ada riwayat Rasul ingin membakar rumah orang-orang yang enggak jamaah. Tapi cuma pengen doang, nggak jadi dibakar. Itu menunjukkan bahwasanya hanya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Artinya apa? Kalau nggak ada udzur, badan sehat, ya nggak sibuk,
kemudian asik-asikan di rumah nggak sholat, maka itu tercela. Ya, nggak ke masjid itu tercela, khususnya bagi laki-laki. Ya, karena itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Ya, tidak sempurna orang yang sholat, tidak sempurna li jaril masjid, tetangga masjid. Tetangga masjid berarti apa? 40 rumah. Kanan 40 rumah, depan 40 rumah kanan kiri depan belakang. Itu tetangga masjid tuh. Nggak sempurna sholatnya, sholat subuhnya nggak sempurna, zuhurnya nggak sempurna, asarnya, maghribnya, isyaknya, kalau tidak di masjid. Ya, tapi ada ulama yang mengatakan bahwasanya sholat jamaah itu wajib. Siapa yang berpendapat sholat jamaah wajib? Itu Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Kenapa? Karena yang namanya hukuman itu nggak bakal dilakukan, ya. Yang namanya hukuman nggak bakal ada kecuali karena suatu dosa, katanya. Ya, Rasul ingin membakar rumah orang yang nggak ke masjid, kan itu berarti hukuman. Nah, yang namanya hukuman berarti dosa. Ini menurut mazhab Imam Ahmad. Ya, tapi kalau menurut jumhur ulama, tapi kan nggak jadi dibakar. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Itu hanya sunnah muakkadah. Jadi kalau kata Imam Ahmad, la sholata li jaril masjid illa fil masjid, nggak sah sholatnya tetangga masjid melainkan di masjid. Ini penafsiran Imam Ahmad. Tapi kalau jumhur ulama nggak sempurna sholatnya tetangga masjid kecuali di masjid. Kenapa? Ya karena itu pada zaman Nabi, man tarakal jamaah kana alamatun ala nifaq. Fi dzalikaz zaman, itu zaman Nabi, ya, orang yang enggak jamaah itu menunjukkan tanda-tanda orang munafik. La takhallafu anha illa munafikun, ya, tidak tinggal jamaah melainkan orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu berat untuk sholat di masjid. Ya, semoga kita semua benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk berjamaah di masjid. Amin. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati, salat berjamaah, afdalu, itu lebih afdal, min salatil fadhi, dibanding salat sendiri, bisab'in wa isyrina darajatan, selisih 27 derajat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada riwayat juga dari Abu Hurairah, bi khamsin wa isrina juz'a. An Abi Sa'id wa qala darajah. Tapi ada riwayat lain mengatakan salat jamaah lebih afdal, bukan sama, lebih afdal dibanding salat sendiri, selisih 25 derajat. Nah, yang betul yang mana? 27 apa 25? Nah, di sini dijelaskan oleh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, salatul jamaah fi sab'i wal isrina mukhtasun bi salatil jahriyah. Ya, salat jamaah itu selisih 27 derajat khusus salat jahar, subuh, maghrib, isya. Nah, itu salat subuh, maghrib dan isya itu pahalanya dibanding sendiri 27 derajat. Ya. Abil khamsati wal isrina mukhtassatun bis salati sirriyah. Sedangkan 25 derajat itu khusus salat sir, salat sendiri, salat siang, zuhur dan asar, yang bacanya pelan. Ya, zuhur dan asar itu 25 derajat. Maghrib, isya dan subuh karena bacaannya jahar, keras, itu 27 derajat. Jadi sama-sama betul ya. Yang 27 untuk sholat yang bacaan keras, yang 25 untuk sholat yang bacaannya pelan. Yang sholat sendiri satu itu kalau khusyuk. Ya, satu nggak khusyuk gimana? Ya. Udah satu nggak khusyuk, ini 2 apa 3 ya? Udah ya, sholatnya udah nggak khusyuk. Sholatnya 3 rakaat, khusyuknya berapa rakaat?
Berdirinya kira-kira full gak khusyuknya tuh? Rukuknya full gak khusyuknya tuh? Iktidalnya full gak khusyuknya? Ya Allah, udah satu gak khusyuk, potong itu separoh. Udah gitu lupa 2 apa 3 ya? 3 apa 4 ya? Potong lagi jadi 1/4 itu. Terus apa lagi? Pakaiannya nggak sopan. Kalau mau ke undangan rapi, bingung milih baju yang mana ya? Yang ini kemarin udah dipakai. Ya, oh yang ini nih, disetrika dulu rapi. Hanya untuk penilaian orang rapi, mau ngadep orang rapi. Ini mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sembarangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Khudhu zinatakum inda kulli masjid." Ya, pakai yang bagus kalau mau ke masjid. Kenapa? Untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-makna al-ijmali, makna secara global, ada ussolati fil masajid jama'atan syuri'a li ikamin balighatin wa mazaya katsiratin. Ya, itu salat berjamaah di masjid. Salat berjamaah di masjid itu dianjurkan, banyak sekali hikmahnya dan banyak sekali keutamaannya. Apa saja hikmah dan keutamanya? Minha ziyadatul ajri bi kathratil khatawat. Ya, banyaknya pahala dengan banyaknya langkah. Jadi belum sholat aja tuh udah pahala. Ya, semakin banyak langkah kita, maka semakin banyak pahalanya. Ya. Ini siapa paling jauh nih? Ya. Bang Agus paling jauh. Siapa? Pak RW. Ya, itu langkahnya semakin banyak, itu pahala semakin banyak. Oh, Bang Ivan pakai motor. Berarti apa? Hitungan putaran roda. Semakin banyak itu putaran rodanya, maka semakin banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru langkah aja udah pahala. Bayangin. Belum sholatnya belum. Baru ngelangkah aja udah hitungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Siyama fid dhalam. Terutama sholat yang gelap. Apa itu? 5 warada basyiril masyaina fid dhulami ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah. Basyir, berilah kabar gembira. Berilah, Nabi, berilah kabar gembira, girangin tuh orang-orang ya yang berangkat ke masjid di kegelapan malam. Ya, ini apa? Subuh, Isya, Maghrib. Kan gelap nih. Ya, ini terutama Isya sama subuh ini. Itu orang-orang yang rutin Isya berjamaah di masjid, subuh berjamaah di masjid, kasih kabar gembira. Hibur hati mereka, girangin mereka semua. Apa? Nanti di hari kiamat dia akan mendapat cahaya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, ini cahaya yang sempurna. Orang kalau terang, ya maka tenang. Orang kalau terang, maka tentram. Orang kalau terang, nggak ada rasa takut. Tapi kalau gelap, ya ini kita ada di lapangan atau di tengah kebun gelap, nggak ada cahaya, nggak ada lampu, nggak ada senter, nggak bawa handphone. Kira-kira takut apa enggak? Ya kalau cuman masalah kuntilanak mah nggak apa-apa. Yang repot kan takut ada ular. Ya, kemudian juga takut ada lobang, takut ada kalajengking. Ini binatang-binatang ini kita yang nggak tahu. Ya. Jadi gimana? Itu gambaran orang yang rajin di kegelapan malam sholat jamaah di masjid, kasih kabar gembira, dapat cahaya yang terang nanti di hari kiamat. Kuburnya terang. Ya, di akhirat terang. Artinya apa? Dia dipastikan akan mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya. Karena ini kalau mau selamat di akhirat, ya imannya harus sempurna. Iman itu berupa cahaya, sedangkan kekafiran itu berupa kegelapan. Ya, kalau imannya cahayanya kecil, ini nggak bisa nyelamatin dari api neraka. Buktinya apa? Buktinya nanti tuh Nabi besar Muhammad SAW akan mensyafaati orang-orang beriman yang masih ada sekecil biji sawi daripada iman. Masih ada cahaya dikit.
Ada cahaya iman sedikit. Ya, sekecil biji sawi itu cahaya iman. Diselamatin oleh Allah, oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Iya selamat sih selamat. Berarti apa? Nggak bisa nyelamatin dari adab api neraka. Jadi iman kalau terlalu kecil, terlalu sedikit, itu nggak bisa nyelamatin kita dari adab api neraka. Tapi kalau imannya bagus, ya ini kalau subuh-subuh ke masjid udah pasti niatnya ikhlas. Karena Allah mau pamer sama siapa dia? Gak ada yang lihat. Ya, nggak ada yang lihat mau pamer sama siapa. Ini menunjukkan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini nih nanti dapat cahaya yang sangat sempurna. Artinya apa? Udah dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha ta'lifu bainal muslimin, dan juga salat jamaah ini adalah untuk menyatukan orang Islam. Ya, wa jam'i qulubihim fi akbari ibadatin, ya, ngumpulin orang Islam agar bersatu pada ibadah yang paling besar. Apa ibadah yang paling besar? Yaitu sholat 5 waktu. Haitsu yaqiful kabiru fiha bijanibis shaghir, yang tua berdiri berdampingan dengan yang muda. Ya, yang dewasa berdampingan dengan yang anak kecil. Wal ghani bijanibil fakir, yang kaya berdampingan dengan yang miskin. Pejabat berdampingan dengan rakyat, yang alim berdampingan dengan yang tidak alim. Patusawir ru'usu kama tusawir aqdam, ya, berdiri sama rata. Ya, berdiri sama rata, yang kaya, yang miskin, pejabatnya, rakyatnya, alimnya, tidak alimnya, yang dewasanya, anak kecilnya, berdiri sama rata. Ya, fi sufufi, ya, dalam barisan sof-sof. Ya ta'allamuna din bi tariqi amali. Demikianlah agama mengajarkan praktek. Ya, ini ilmu praktek agar apa? Agar kita bersatu. Makanya sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis sholat. Luruskan dan rapatkan sof-sof kalian. Karena lurus dan rapatnya sof termasuk kesempurnaan sholat. Dengan kita rapat sof kita, nanti apa? Ini ada dongkol-dongkol, ada kesel-kesel sama tetangga, ya, ada selek. Ketika rapat itu insya Allah selek-selek akan menjadi hilang. Ya, kenapa? Udah rapat. Yang repot ini kalau nggak mau rapat, wah, ada dia tuh. Ya, ada dia nggak jadi dah. Nah, ini repot yang begini nih. Ya, makanya apa? Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an yang mengajarkan kepada kita doa. La taj'al fi qulubina gillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati saya ada gil. Apa gil? Kebencian terhadap sesama orang beriman. Nggak boleh. Ini percuma sholat kita, puasa kita, zakat kita, ngaji kita. Ya, kalau di hati kita ada kebencian, ada kedongkolan, ada dendam sesama orang beriman. Karena inti ajaran syariat itu dua. Apa? Hablum minallah, hablum minan nas. Aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ya, sholat kepada Allah, zakat kepada manusia. Ya. Baik. Alawatan ala anna fi dzalika makna lil wahdah wa tamrin al a'mal mustarakati wa tadribi ala mawaqifil harbi tahta imra'atin qaidin wahid. Ya, ini semua adalah pelajaran bersatu. Sebagaimana kalau perang itu, sebelum perang itu baris dulu. Ya, pasukan tentara itu baris dengan rapi. Untuk apa? Untuk menyatukan hati-hati mereka dalam satu komando. Jadi perang itu ada pemimpinnya. Sama ketika kita sholat jamaah ada pemimpinnya, dan kita harus kompak ikut apa kata pemimpin. Pemimpin berdiri, kita berdiri. Pemimpin ruku, kita ruku. Ya. Fiqhul hadis. Pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, sihhatu sholatil munfarid. Sah hukum sholat sendiri. Ya, sholat sendiri sah apa tidak? Sah. Sholatul jamaah afdalu bi sholatil fadli. Sholat jamaah lebih afdal, lebih bagus dibanding sholat sendiri. Ya, sholat sendiri berarti sah. Tapi ya kalau sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat. Sekurang-kurangnya 25 derajat. Yang kedua, fadlu sholatil jamaah wa mudha'afatu ajriha indallah.
Hadis ini menunjukkan keutamaan sholat jamaah dan pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu di dalam I'anatul Talibin, syarah daripada Fathul Mu'in, itu para salafun saleh terdahulu, ya, apabila di antara mereka ada yang tertinggal takbiratul ihram, itu ditakziahi selama 3 hari. Bayangin, ketinggalan takbiratul ihram, bukannya nggak sholat dia, tapi ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Nanti habis sholat semua pada takziah, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kenapa? Tadi ente udah ketinggalan takbiratul ihram. Nah, kalau nggak sholat jamaah, ya, yang nggak sholat jamaah maka itu kurung batang ditaruh di depan rumahnya selama 7 hari. Ya, ditaruh depan rumahnya selama 7 hari. Kenapa? Ini orang hatinya udah mati. Kenapa? Udah nggak tertarik sama pahala. Kan Nabi bilang sholat jamaah lebih afdol, selisih 27 derajat. Dia nggak ke masjid, berarti hatinya udah mati, udah nggak tertarik dengan pahala. Makanya apa? Ya udah ditaruh kurung batang di depan rumahnya, ya, selama 7 hari itu. Sekalian takziah. Ini orang habis sholat takziah ke rumahnya, ya. Ini musibah, hakikat musibah, ya apa? Bukan orang yang kehilangan keluarga, tapi hakikat musibah adalah orang yang kehilangan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau masalah mati semua bakal mati, bakal wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Jasad semua bakal mati. Yang penting nih hati jangan sampai mati. Nih kalau hati sudah mati, udah nggak tertarik lagi dengan pahala-pahala dari Allah. Kalau hati sudah mati, udah nggak mempan yang namanya nasihat. Kalau hati sudah mati, maka sudah tidak ada semangat lagi untuk ibadah. Kalau hati sudah mati, tidak ada penyesalan ketika berbuat dosa dan maksiat. Tidak ada keinginan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Al-Imam Al-Ghazali itu memberi nasihat, ij'alil himmata fir ruh wal hazimata fin nafsi wal mauta fil badan. Ya, ij'alil himmata fir ruh, semangati ruh kamu. Ini ruh semangati. Ya, wal hazimata fin nafsi, kalahkan hawa nafsu. Wal mauta fil badan, biarin badan itu mati, yang penting hati ini jangan mati. Karena manusia itu terdiri dari 2, ada jasad, ada ruh. Yang kata Imam Ghazali, semangatin ruh ente. Ya, itu kalau seseorang ruhnya dominan, ya, seseorang ruhnya dominan, maka dia akan semangat ibadah, semangat ke masjid, semangat ngaji. Terkadang padahal jasadnya itu sakit, badannya sakit, untuk duduk kemungkinan susah duduk, ya, udah asam urat, ada yang kena rematik, ya, sila lama-lama kesemutan, miring-miring, ya. Tapi kenapa kok masih ada di masjid? Ruhnya dominan, ruhnya dia dominan, ya. Ke masjid nyampe, tahajud berjam-jam, baca Quran sejus 2 juz, zikir nikmat banget kayaknya. Padahal kelihatannya apa? Duduk aja susah. Tapi kenapa kok mudah untuk ibadah? Karena ruhnya yang dominan. Ya, makanan ruh apa? Bacaan Quran, zikir, selawat, istighfar. Ya, kalau makanan jasad apa? Ya, makanan, minuman, nasi. Ya, lapar bisa gak ibadah? Lemes. Ya, untuk ibadah lemes. Dan demikian pula ini kalau ruhnya nggak dikasih makan, lemes ruhnya. Disuruh sholat berat, disuruh baca Quran ngantuk, disuruh zikir nanti aja. Ya, tapi kalau untuk perkara-perkara dunia, oh semangat dia. Ya, kayak lalar, itu lalar di sampah tempat yang bau-bau, semangat dia. Tapi ditaruh di pengajian lemes. Ya. Duduk berjam-jam di bioskop kuat, ya, setengah jam di pengajian duduknya udah ganti-ganti, ya. Main game berjam-jam kuat, main catur berjam-jam kuat, dengerin ceramah
Ini ceramah udah 20 menit nih, kapan kelarnya Ustadz ini? Ya, ada bola ini. Ini kapan kelarnya ini? Ya. Jadi orang kalau ruhnya dominan, ya maka dia mudah ibadah. Tapi sebaliknya, ya kalau yang jasadnya yang dominan, ruhnya sakit, ya itu nggak kuat untuk ibadah. Untuk goes berkilo-kilo kuat, goes ke Monas kuat. Untuk lari kuat. Ya ada orang lari di apa tempat lari, tempat apa namanya itu? Ya lari di situ setengah jam kuat. Kenapa kok ente lari begitu? Biar sehat, badan biar sehat. Tapi 5 menit di atas sejadah, biar selamat dunia akhirat, nggak bisa dia. Naik gunung berjam-jam kuat. Masjid musola cuma 5 langkah dari rumahnya nggak nyampe. Kenapa? Ya karena jasadnya dominan tapi ruhnya sakit. Makanya kata Imam Ghazali, ya semangati ruh kita, lawan hawa nafsu. Kalau mau mati jangan sampai hati yang mati. Ya, biarin badan yang mati. Ya, tapi jangan sampai hati yang mati. Kalau hati udah mati, udah nggak ada semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi Allah, ya ini demi yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. Ya berarti demi Allah. Laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtataba. Laqad hamamtu, ya aku berniat untuk memerintahkan manusia mengumpulkan kayu bakar. Ya, aku nih niat nih, pengen nyuruh sahabat kumpulin kayu bakar. Untuk apa? Untuk ngebakar. Ngebakar apa? Rumah-rumah orang yang enggak sholat. Summa amura bis sholati fayu'adzana laha. Ya, kemudian tiba waktu sholat, nanti aku perintahkan muadzin untuk adzan. Summa amura rajulan faya'umman nasa. Kemudian nanti akan aku tunjuk seseorang untuk jadi imam. Kan biasanya yang jadi imam siapa? Nabi besar Muhammad. Tapi tuh hari Nabi Muhammad ada rencana mau ngebakar. Jadi apa? Nih habis adzan, Nabi menunjuk salah seorang sahabat untuk jadi imam. Ya. Kemudian tsumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna sholata. Habis sholat aku pengen langsung ke rumah-rumah orang yang enggak ke masjid. Ya, fa uharriqu alaihim buyutahum, mau aku bakar rumah-rumah mereka. Ya, walladzi nafsi biyadih, demi Allah, lau ya'lamu ahaduhum, seandainya tuh mereka yang enggak ke masjid tahu, annahu yajidu araqan saminan, di masjid disediain soto daging yang sangat banyak. Ya, disediain nih. Ini barang siapa yang ke Aslamiyah jam 7 habis Isya, sedain soto daging. Enak apa enggak? Lumayan enggak beli makanan malam. Dagingnya banyak lagi. Au mirmataini hasanataini, atau kaki. Ya, atau kaki kambing yang gede. Kaki kambing yang gemuk. Mau kaki kambing, mau kaki sapi, ya, yang gemuk-gemuk tuh. La syahidal isya'a. Ini seandainya dikabarin, ya, barang siapa yang ke masjid sedain soto daging atau kaki sapi atau kambing, kira-kira datang nggak tuh? La syahidal isya'a, niscaya mereka semua datang pada salat isya, kata Nabi. Ya. Al-makna al-ijmali, makna secara global, laqad aqsama Rasulul Karimu inaftaqada nasan takallafu anil jamaah. Ini Nabi besar Muhammad sampai sumpah. Ya, ketika ke masjid lihat, ini pada kemana ini? Ya, ini fulan nggak ada, fulan nggak ada, fulan nggak ada. Ini kalau kumpul semua masjid nggak muat ini. Ini mana nih fulan nggak ada, fulan nggak ada. Nah, Nabi besar sampai sumpah fi ba'di shalah. Ya, ketika sholat tuh sampai sumpah pas mau sholat tuh, annu hamma an yaf'ala amron aziman. Itu Nabi besar Muhammad pengen berbuat perkara yang sangat besar. Perkara apa itu? Liyu'aqibahum ala dzalika takhallufi an hurul jamaah. Pengen menghukum orang-orang yang enggak sholat jamaah ke masjid. Wa dzalika
an ya'mura bi hatabin fayujma'a thumma ya'mura rajulan faya'umman nasa makanahu thumma yukhaliful mustaqina bislati qasidah ila haula'ir rijal alladzina takhallafu liyuhriqa alaihim buyutahum binnar. Yaitu Nabi besar pengen nanti habis sholat nyuruh imam, nyuruh salah seorang jadi imam, habis salam Nabi pengen langsung keluar masjid. Biasanya apa? Habis salam wirid. Ya, habis salam tuh wirid. Tapi Nabi besar pengen habis salam pengen langsung keluar. Ngapain tuh? Nyamperin rumah orang-orang yang nggak jamaah sholat isya, yang nggak jamaah di masjid tuh. Dan disamperin sama Nabi. Mau diapain? Mau dibakar rumahnya. Ukubatan lahum ala soni'ihim wa tanbihan ala admi sya'nil jamaah, sebagai hukuman atas perbuatan mereka dan sebagai peringatan betapa pentingnya jamaah. Ini kalau nggak penting nggak mungkin Nabi besar Muhammad sampai ada rencana mau ngebakar, nggak tanggung-tanggung hukumannya. Rumah yang dibakar, bukan handphonenya yang dibakar, bukan mobilnya yang dibakar, bukan motornya yang dibakar, rumahnya yang mau dibakar sama Nabi. Ya, summa qarrarul qasam isyaron bi anna haula'il mutakhallifin lahum siwa umuri dunyahum. Ya, sampai Nabi besar Muhammad sumpah 2 kali. Tadi kan sumpah tuh, demi Allah aku akan membakar rumah orang-orang yang enggak sholat jamaah. Terus apa? Nabi sumpah lagi, demi Allah tuh seandainya orang-orang yang enggak jamaah tahu di masjid ada daging, pasti dia ke masjid. Ya, coba dia dengar di masjid bagi-bagi sembako, ke masjid kan tuh? Masih ke masjid itu. Ya, Nabi besar bersabda, yaitu mereka nggak jamaah ke masjid. Kenapa nggak jamaah ke masjid? Tidak lain dan tidak bukan, ya, dikarenakan mereka sibuk dengan dunianya. Falau alima ahaduhum annu yajidu nasiban dunyawiyan la sahida sholata. Kalau mereka tahu di masjid itu bakal dapat dunia, ya, baik itu daging, baik itu duit, baik itu sembako, pasti mereka semua akan ke masjid. Ngapain? Untuk mendapatkan dunia. Giliran pahala akhirat mereka nggak mau. Pahala akhirat mereka nggak tersentuh. Pahala akhirat mereka nggak tertarik. Coba kalau ditawarin sama dunia, tawarin dapat duit, yang sholat isya di asramiyah, ya, itu nanti di absen dapat duit 50 ribuan, kira-kira penuh gak di masjid? Penuh, nggak mau di masjid. Ya, padahal dunia itu murah. Dunia itu murah, tapi dia bakal berlomba-lomba tuh untuk dapetin dunia. Ya. Sedangkan derajat yang tinggi, tempat yang mulia di surga disebabkan sholat jamaah, itu mereka tidak peduli. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu yang nggak jamaah, tidak bukan pikirannya hanya dunia, kata Nabi. Coba kalau ditawarin dunia di masjid, pasti dia akan datang. Karena akhirat dapat pahala. Nah, pahala mah nggak jelas, nanti aja itu. Ya, dianggap tidak jelas. Na'udzubillah min dzalik. Fikul hadis. Pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Ya, di sini masru'iyatul halfi billah. Ya, di sini boleh bersumpah atas nama Allah, tapi ini untuk perkara yang penting. Jangan sampai kita dikit-dikit sumpah demi Allah, dikit demi Allah, nggak boleh. Ya, itu Al-Imam Syafi'i itu sangat melarang kita semua dikit-dikit sumpah demi Allah. Ya, yang kedua, ya, jadi itu orang yang sumpah sering-sering sumpah, kenapa? Menunjukkan bahwasanya sering bohong. Karena sering bohong orang nggak percaya. Gimana biar orang percaya? Sumpah dia. Naudzubillah. Kalau Nabi besar Muhammad shadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya. Nabi nggak sumpah aja orang udah percaya. Tapi kenapa kok sampai sumpah? Saking pentingnya jamaah. Kemudian yang kedua, masru'iyatul isti'anah bil ghairi fil umur. Boleh minta tolong kepada orang lain. Ya, tadi Nabi meminta tolong apa? Sahabat-sahabat untuk ngumpulin kayu bakar. Imam rawatibnya Nabi, tapi dikarenakan ada perkara penting, habis salam Nabi mau langsung pergi, itu boleh. Ya, imam rawatib digantiin dengan imam yang lainnya. Ya, biasa Nabi besar Muhammad tuh habis sholat wirid. Tapi dikarenakan ada perkara penting, itu Nabi besar Muhammad ingin langsung keluar masjid. Ya.
Jadi ini di awal Islam itu hukuman boleh dengan menghilangkan harta, itu di awal-awal Islam. Tapi ya setelahnya ini dilarang oleh agama. Jadi nggak boleh menghukum itu dengan apa? Menghancurkan barang. Jadi hati-hati, jangan sampai ya lagi marah sama anak banting HP, nggak boleh. Ya lagi kesal sama istri, ya banting TV. Ada kan begitu? Ada. Habis itu apa? Minjem duit sama kawannya. Minjem duit dong. Kenapa? HP pecah. Lah kok bisa? Iya gue banting. Gak salah lu sendiri. Kenapa HP dibanting? Habis itu apa? Minjem duit. Kira-kira cerdas apa gak cerdas yang begini? Jadi nggak boleh menghukum itu marah dengan membanting barang, merusak barang itu nggak boleh. Ya itu namanya mubadir. Baik, semoga kita semua diberikan taufik hidayah untuk selalu memakmurkan Masjid As-Salamiyah, ya, atau memakmurkan masjid yang ada di dekat rumah-rumah kita. Ya, Allah mudahkan kita untuk selalu berjamaah di masjid sehingga kita semua nanti di akhirat, ya, diterangi kubur kita, selamat di mahsyar dan selamat di hisab dan masuk surga, dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسأل الله جل وعلا آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.